firman-Nya Allah tentang kelebihan ilmu. Surah Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisab. Artinya Allah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain darinya. Dan malaikat-malaikat mengakui, dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan. Maka lihatlah betapa Allah memulai dengan dirinya sendiri dan menduai dengan malaikat dan menikahi dengan ahli ilmu. Cukuplah kiranya dengan ini buat kita pertanda kemuliaan, kelebihan, kejelasan, dan ketinggian orang-orang yang berilmu. Ayat lain mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan untuk ulama beberapa tingkat di atas orang mukmin dengan 700 tingkat tingginya. Antara dua tingkat itu jaraknya sampai 500 tahun perjalanan. Bayangkan. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan kepada Allah daripada hambanya ialah para ulama atau ahli ilmu. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang-orang yang padanya ada pengetahuan atau ada ilmu tentang Al-Quran. Ayat lain, qala alladziina 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Berkatalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ayat ini memberitahukan bahwa orang itu merasa sanggup karena tenaga pengetahuan yang ada padanya. Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila sholihan. Berkatalah orang-orang yang berpengetahuan, malang nasibmu, pahala dari Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Ayat ini menjelaskan bahwa tingginya kedudukan di akhirat diketahui dengan ilmu pengetahuan. Pada ayat lain tersebut, watilkal amthalu nabribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Ayat lain mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka mengembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara mereka, niscaya orang-orang yang memperhatikan itu akan dapat mengetahui yang sebenarnya. Ayat ini menerangkan bahwa untuk menentukan hukum dari segala kejadian adalah terserah kepada pemahaman mereka dan dihubungkan tingkat mereka dengan tingkat nabi-nabi dalam hal menyingkap hukum Allah. Dan ada yang menafsirkan tentang firman Allah, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian yang menutupkan anggota kelaminmu dan bulu dan pakaian ketakwaan. Dengan tafsiran bahwa pakaian itu maksudnya ilmu, bulu itu maksudnya yakin, dan pakaian ketakwaan itu maksudnya adalah malu. Pada ayat lain menyebutkan walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm. Sungguhnya kami telah datangkan kitab kepada mereka, kami jelaskan dengan pengetahuan. Pada ayat lain juga dijelaskan falanakussanna 'alaihim bi'ilmin. Sungguhnya akan kami ceritakan kepada mereka menurut pengetahuan. Ayat lain juga menjelaskan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul 'ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang jelas di dalam dada mereka yang diberi pengetahuan. Ayat lain juga menjelaskan khalaqal insana 'allamahul bayan. Tuhan menjadikan manusia
dan mengajarkannya berbicara terang. Tuhan menerangkan yang demikian pada ayat tadi untuk menyatakan nikmatnya dengan pengajaran atau pembelajaran itu, pengetahuan. Adapun hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimu rusydah." Barang siapa dikehendaki Allah akan memperoleh kebaikan, niscaya dianugerahinya pemahaman dalam agama dan diilhaminya petunjuk. Al ulama warasatul anbiya, sabda Nabi. Orang berilmu, ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sudah dimaklumi bahwa tak ada pangkat di atas pangkat kenabian, dan tak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi pangkat tersebut. Yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Isi langit dan isi bumi meminta ampun untuk orang yang berilmu, sabda Nabi Muhammad. Innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikil mamluk. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu menambahkan mulia orang yang mulia dan meninggikan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Dijelaskan oleh hadis ini akan faedahnya di dunia dan sebagai dimaklumi bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Nabi SAW bersabda, "Khoslatani la yakunani fi munafik, husnu samtin wa fiqhun fiddin." Dua perkara tidak dijumpai pada orang munafik, yaitu adalah baik kelakuannya dan berpaham agama. Dan janganlah Anda ragu akan hadis ini, karena munafiknya sebagian ulama fikih zaman sekarang, karena tidaklah dimaksudkan oleh hadis itu akan fikih yang Anda sangkakan, dan akan diterangkan nanti arti fikih itu. Sekurang-kurangnya tingkat seorang ahli fikih tahu ia bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, dan pengetahuan ini apabila benar dan banyaknya padanya, niscaya terlepaslah dia dari sifat nifak dan riya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalun nasil mu'minul alim alladzi inihtija ilaihi nafa'a wa inistuhniya anhu ahna nafsahu." Manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan dia berguna, dan jika tidak diperlukan maka dia dapat mengurus dirinya sendiri. Al-imanu nguryan wa libashu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilm. Iman itu tidak berpakaian, pakaiannya ialah takwa, dan perhiasannya ialah malu, dan buahnya ialah ilmu. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallu nasa ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Manusia yang terdekat kepada derajat kenabian ialah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu maka memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa Rasul-Rasul, dan orang yang berjihad maka berjuang dengan pedang membela apa yang dibawa para Rasul itu. Lamautu qabilatin aisaru min pautin alit. Sesungguhnya mati satu suku bangsa adalah lebih mudah daripada mati seorang yang berilmu. An-nasu ma'adin kama'adini dhahab wal fiddah fakhyaruhum fil jahiliyati khyaruhum fil islam idza naquhu. Manusia itu ibarat barang logam seperti logam emas dan perak. Orang yang baik pada jahiliyah menjadi baik pula pada masa Islam apabila mereka itu berfaham. Sabda Nabi Muhammad SAW. Yuzanu yaumal qiyamati bidatul ulama bidami syuhada. Ditimbang pada hari kiamat tinta para ulama dengan darah para syuhada. Banyak mana? Tentu banyaknya darah tintanya para ulama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa menghafal kepada umatku 40 hadis sehingga ia menghafalkannya kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat.
Man hamala min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Man tafaqaha fid din azza wa jalla, man tafaqaha fid dinillahi azza wa jalla, kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa rafa'ahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memahami agama Allah, niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikannya rezeki di luar dugaannya. Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim inni alim uhibbu kulla alim. Diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, menyukai tiap-tiap orang yang tahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-alimu aminullahi subhanahu fil ard. Orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Bersabda Nabi Muhammad SAW, sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas, al-umara wal fuqaha. Dua golongan dari umatku apabila baik, niscaya baiklah manusia semuanya, dan apabila rusak, niscaya rusaklah manusia seluruhnya, yaitu para pemimpin dan para ahli ilmu atau ahli fikih. Bersabda Nabi Muhammad SAW, idza ata alayya yaumul la azdatu fihi ilma yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tuluhi syamsi dzalikal yaum. Apabila datanglah kepada aku hari yang tidak bertambah ilmuku padanya, yang mendapatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barokah bagiku pada terbit matahari hari itu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rojulin min ashabi. Kelebihan orang yang berilmu dari orang abid atau orang yang banyak ibadahnya seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Lihatlah betapa Nabi Muhammad SAW membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan derajat kenabian, dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan. Meskipun orang yang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang telah dia kerjakan. Dan kalau tak ada ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, al-anbiya, thumal ulama, thumma syuhada. Yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian para alim ulama, dan kemudian para syuhada. Ditinggikan kedudukan ahli ilmu sesudah nabi dan di atas orang syahid, serta apa yang tersebut dalam hadis tentang kelebihan orang syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma ngubidallahu ta'ala bisyai'in afdola min fiqhin fiddin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin walikulli syai'in nimatun wangibatu hadatin al-fiqh. Tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Seseorang ahli fikih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang abid. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama itu adalah memahami ilmu fikih. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadah al-fiqh. Yang terbaik dari agamamu ialah yang termudah, dan yang ibadah yang mudah terbaik, dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Fadlul mu'min al-alim alal mu'min al-abid bisa penghina darajah. Kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang tidak berilmu atau yang suka beribadah ialah 70 derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum asbahtum fi zamanin katsir fuqahauhu qalilin qurra'uhu wa khutabauhu qalilin sa'iluhu katsirin mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilm.
Wa sayati 'alan nasi zamanun qalil fuqaha'uhu katsir khutaba'uhu wa qalilun mu'tuhu katsir sa'iluhu. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraat dan ahli pidato, sedikit orang yang meminta dan banyak orang yang memberi, maka pada hari itu dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa yang sedikit ahli fikihnya, banyak ahli pidato, sedikit yang memberi dan banyak yang meminta, maka di situ ilmu pada masa itu lebih baik dari amal. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Bainal alim wal abid mi'atu darajah. Baina kulli darajataini khudrul jawadil mudhammari sab'ina sanah." Antara orang alim dan orang abid 100 derajat jaraknya. Jarak antara dua derajat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik?" Maka Nabi menjawab, "Ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla." Bertanya pula orang itu, "Ilmu apa yang engkau kehendaki?" Nabi menjawab, "Ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berkata orang itu lagi, "Kami menanyakan tentang amal, lantas engkau menjawab tentang ilmu." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah, dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yab'atsullahu subhanahu al-ibada yaumal qiyamah thumma yab'atsul ulama thumma yaqul, ya ma'syarul ulama, inni lam adu' ilmi fikum illa li'ilmi bikum, wa lam adu' ilmi fikum li'u'adzibakum, idhabu faqad ghafartu lakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian membangkitkan orang-orang alim seraya berfirman, "Hai orang alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku padamu selain karena aku mengetahui tentang kamu, dan tidak aku meletakkan ilmuku kepadamu untuk memberi azab kepadamu. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu." Kita bermohon kepada Allah akan husnul khotimah. Amin. Adapun asar, kata-kata sahabat Nabi Muhammad SAW dan pemuka-pemuka Islam lainnya, yaitu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail, "Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan." Berkata pula Ali radhiyallahu an, "Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersolat dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya." Berkata pula Ali radhiyallahu an dengan sajanya, "Tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan. Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya, dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Menanglah engkau dengan ilmu, hiduplah lama engkau. Orang lain mati, ahli ilmu tetap terus hidup." Berkata Abu al-Aswad, "Tidak ada yang lebih mulia dari ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia dan alim ulama itu menghukum raja-raja." Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud alaihissalam antara ilmu, harta dan kerajaan. Maka dipilihnya ilmu, lalu dianugerahkan kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, "Siapakah manusia itu?" Maka ia menjawab, "Orang-orang yang berilmu." Lalu ditanyakan pula, "Siapakah raja itu?" Maka ia menjawab, "Orang-orang yang zuhud, orang yang zuhud." Ditanyakan pula, "Siapakah orang hina itu?" Maka ia menjawab, "Mereka yang memakan atau memperoleh dunia dengan agama." Ibnu Mubarak tidak memasukkan orang tak berilmu dalam golongan manusia, karena ciri yang membedakan antara manusia dan hewan ialah ilmu. Maka manusia itu adalah manusia
di mana ia menjadi mulia karena ilmu, dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya. Unta adalah lebih kuat daripada manusia, bukanlah karena besarnya. Gajah lebih besar daripada manusia, bukanlah karena beraninya. Binatang buas lebih berani daripada manusia, bukanlah karena banyak makannya. Perut lembu lebih besar daripada perut manusia, bukanlah karena bersetubuhnya dengan wanita. Burung pipit yang paling rendah lebih kuat bersetubuh dibandingkan dengan manusia. Bahkan manusia itu tidak dijadikan selain karena ilmu. Berkata setengah ba'dul ulama, wahai kiranya barang apakah yang dapat diperoleh oleh orang yang ketiadaan ilmu, dan barang apakah yang hilang dari orang yang memperoleh ilmu. Jawaban Dewi. Bersabda Nabi Muhammad SAW, man utiyal qur'ana faro'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma adzamallahu ta'ala. Barang siapa dihadiahkan kepadanya Al-Quran, lalu ia memandang ada lain yang lebih baik daripada Al-Quran, maka orang itu telah menghinakan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya Fatul Mausul radhiyallahu an, bukankah orang sakit itu apabila tak mau makan dan minum lalu mati? Menjawab orang di sekelilingnya, ya benar. Lalu menyambung lagi Fatul Mausul, begitu pula hati, apabila tak mau kepada hikmah maka ilmu dalam 3 hari, maka matilah hati itu. Benarlah perkataan itu, karena sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Dengan dua itulah hidup hati, sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Orang yang tak berilmu, hatinya menjadi sakit, dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Tetapi dia tidak menyadari demikian, karena kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu. Sebagaimana kesangatan takut kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasa dengan kebinasaan dan merugi besar. Kemudian itu tidak bermanfaat baginya. Yang demikian itu seperti dirasakan oleh orang yang telah aman dari rasa ketakutan, yang telah sembuh mabuk dengan luka-luka yang diperolehnya dahulu sewaktu sedang mabuk dan takut. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan, yang apa yang tertutup, dari hari pembukaan apa yang tertutup. Sungguhnya manusia itu tidur, apabila mati maka dia terbangun. Berkata Al Hasan radhiyallahu an, ditimbang tinta para ulama dengan tinta para darah syuhada, dengan tinta darahnya syuhada, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu dari darah para syuhada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, haruslah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perawi-perawinya, dengan Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Sungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang Sabil lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama, karena melihat kemuliaan ulama itu, sesungguhnya tak ada seorang pun yang dilahirkan berilmu, karena ilmu itu adalah dengan belajar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bertukar pikiran tentang ilmu sebagian dari malam, separuh malam, lebih aku sukai daripada berbuat ibadah di malam itu. Begitu juga menurut Abu Hurairah radhiyallahu an dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Berkata Al Hasan tentang firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan pula di akhirat. Bahwa kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah, sedang kebaikan di akhirat itu ialah surga. Ditanyakan kepada setengah hukama para ahli hikmah, barang apakah yang dapat disimpan lama? Lalu ia menjawab, yaitu barang-barang apabila kapalmu karam, maka dia berenang bersama kamu, yakni ilmu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karam kapal ialah binasa badan dengan mati. Berkata setengah hukama, barang siapa membuat ilmu sebagai kekang di mulut kuda, niscaya dia diambil manusia menjadi imam, dan barang siapa dikenal dengan hikmahnya, niscaya dia diperhatikan oleh semua mata dengan mulia. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an,
Di antara kemuliaan ilmu ialah bahwa tiap-tiap orang dikatakan berilmu meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Sebaliknya, apabila dikatakan tidak berilmu, maka ia merasa bersedih. Berkata Umar radhiyallahu an, "Hai manusia, haruslah engkau berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai selendang yang dikasihinya. Barang siapa mencari sebuah pintu dari ilmu, maka ia diselendangi Allah dengan selendangnya. Jika ia berbuat dosa, maka dimintanya kerelaan Allah 3 kali, supaya selendang itu tidak dibuka daripadanya. Dan jika pun berkepanjangan dosanya sampai ia mati." Berkata Al-Ahnaf radhiyallahu an, hampirlah orang yang berilmu itu dianggap sebagai Tuhan. Dan tiap-tiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka kehinaan sesudahnya. Salim bin Abil Ja'ad berkata, "Aku dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham, lalu dimerdekakannya. Lalu aku bertanya, pekerjaan apakah yang akan aku kerjakan? Maka bekerjalah aku dalam lapangan ilmu. Tak sampai setahun kemudian datanglah berkunjung kepadaku Amir kota Madinah, maka tidak aku izinkan ia masuk." Zubair bin Abu Bakar berkata, "Ayahku di Irak menulis surat kepadaku, isinya diantara lain yaitu, haruslah engkau berilmu, karena jika engkau memerlukan kepadanya, maka ia menjadi harta bagimu, dan jika engkau tidak memerlukan kepadanya, maka ilmu itu menambah keelokanmu." Diceritakan juga yang demikian dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, "Hai anakku, duduklah bersama ulama, rapatlah mereka dengan kedua lututmu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan nur hikmah, seperti menghidupkan bumi dengan hujan dari langit." Sebagian hukama berkata, apabila meninggal seorang ahli ilmu, maka ia ditangisi oleh ikan di dalam laut dan burung di udara. Wajahnya hilang tetapi sebutannya tidak dilupakan. Az-Zuhri berkata, ilmu itu jantan loh ya, tidak mencintai selain laki-laki yang jantan. Wallahu a'lam bishawab.